Assalamualaikum semuanya. Saya Filza Izzati dengan nomor induk mahasiswa 0325233727 dari kelas ahli jenjang AK23S Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat datang di video kuliah akuntansi waris. Pada video ini, kita akan membahas mengenai pengertian waris, prinsip-prinsip pembagian waris dalam Islam, pencatatan jurnal akuntansi waris, dan juga contoh aplikasi pada lembaga keuangan syariah. Waris berasal dari bahasa Arab yaitu waris, yang artinya mempunyai harta atau menerima harta. Pengertian waris menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama menurut Profesor Dr. Haji Mahmud Shaltut, waris dalam konteks hukum Islam adalah pembagian harta peninggalan atau dari seseorang pewaris kepada ahli waris yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam, termasuk prinsip keadilan dan keseimbangan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Tumanggor, waris adalah proses hukum yang menentukan siapa yang berhak menerima harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut, waris adalah proses pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan cara faraid, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sebab seseorang dapat waris mewarisi dan penghalang waris mewarisi. Untuk yang pertama, seseorang dapat waris dan mewarisi karena sebab, yaitu pertama nasab hakiki, yaitu hubungan kekeluargaan karena rahim. Yang kedua, nasab hukmi, yaitu hubungan kekeluargaan secara hukum karena memerdekakan budak. Yang ketiga yaitu pernikahan. Seseorang yang saling mewarisi karena sebab pernikahan ada pada surat An-Nisa ayat 12. Yang selanjutnya hubungan Islam, yaitu karena sebab persaudaraan seakidah saat tidak ada ahli waris yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu seseorang dapat kehilangan hak untuk mewarisi karena sebab sebagai berikut. Yang pertama perbudakan atau rik, yaitu seseorang hamba atau budak tidak mendapat harta warisan yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua pembunuh atau al-qatlu, yaitu orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat harta warisan dari keluarganya yang dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam tidak mendapatkan harta warisan dari keluarga yang muslim. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir perbedaan agama. Seseorang tidak saling mewarisi dengan orang yang berbeda agama. Selanjutnya yaitu contoh ahli waris berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama yaitu ada 15 orang dari pihak laki-laki yang dapat dijadikan ahli waris dengan rincian sebagai berikut. Jika 15 orang itu semuanya masih ada, maka yang mendapatkan harta pusaka dari mereka yang meninggal yaitu hanya 3 orang saja. Yang pertama bapak, kemudian yang kedua anak laki-laki, dan yang ketiga yaitu suami. Berikutnya yaitu 10 orang dari pihak perempuan yang berhak mendapatkan waris. Jika 10 orang tersebut semuanya masih ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu yang pertama istri, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu dan sebapak. Nah, namun jika 25 orang tersebut baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan semuanya masih ada, maka yang pasti mendapatkan hanya salah seorang dari yang pertama yaitu suami atau istri, yang kedua itu ibu, yang ketiga itu bapak, yang keempat adalah anak laki-laki, dan yang terakhir adalah anak perempuan. Prinsip-prinsip pembagian waris dalam Islam diatur dalam hukum waris Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan pembagian harta warisan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip pembagian waris dalam Islam diatur dengan jelas dalam Al-Quran, khususnya pada surat An-Nisa. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pembagian waris. Yang pertama yaitu bagian untuk anak-anak. Anak-anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Hal ini karena tanggung jawab keuangan yang lebih besar
yang diemban oleh anak laki-laki. Yang kedua, bagian untuk orang tua dan pasangan. Orang tua dan pasangan yang ditinggalkan juga mendapat bagian tertentu dari harta warisan. Misalnya, seorang istri mendapatkan 1/8 jika memiliki anak dan 1/4 jika tidak memiliki anak. Yang ketiga, bagian untuk kerabat lainnya jika tidak ada ahli waris langsung seperti anak atau orang tua, kerabat lainnya seperti saudara, paman, dan bibi dapat menerima bagian dari warisan. Sebelum memasuki ilustrasi dengan perhitungan warisan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu dengan istilah dawil furud. Dawil furud adalah ahli waris yang memperoleh bagian harta warisannya yang sudah ditentukan oleh syara. Di antaranya mereka ada yang memperoleh setengah bagian, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6 dari harta warisan. Berikut tabel pembagiannya. Selanjutnya, cara menghitung bagian dari masing-masing ahli waris dengan menggunakan asal masalah. Asal masalah adalah suatu bilangan bulat yang dipergunakan untuk membagi harta warisan sebelum dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak. Jadi, perhitungannya tergantung keadaan adanya ahli waris. Contoh, ilustrasi perhitungan waris. Kalau yang ada hanya ahli waris asabah, maka asal masalahnya adalah jumlah ahli waris yang ada. Misalnya, terdapat harta warisan sebesar 100 juta dengan ahli waris terdiri dari 7 orang. Anak laki-laki, maka asal masalahnya adalah 7. Maka 100 juta dibagi 7 sama dengan 14.285.714,29 rupiah untuk setiap anak laki-lakinya. Kemudian, misalnya terdapat harta warisan sebesar 100 juta dengan ahli waris adalah 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan bagian yang 2 kali lebih banyak dibandingkan anak perempuan, maka asal masalahnya adalah 6. Karena 2 anak laki-laki dikali 2 berarti 4 ditambah dengan 2 anak perempuan, maka asal masalahnya adalah 6. Maka 100 juta dibagi 6 sama dengan 16.666.666 rupiah. Hasilnya adalah untuk setiap anak laki-laki akan mendapatkan bagian 33.333.333 rupiah atau 2 kali dari 16.666.666 rupiah. Sedangkan untuk setiap anak perempuan akan mendapatkan waris sebesar 16.666.666 rupiah. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah contoh aplikasi lembaga keuangan syariah dalam hal waris. Yang pertama yaitu manajemen waris oleh pihak bank syariah. Bank syariah menyediakan layanan manajemen waris untuk membantu keluarga dalam menilai, mengelola dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan syariah. Contohnya, bank membantu mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh almarhum, kemudian menilai nilai aset tersebut dan menyelesaikan hutang piutang sebelum membagikannya kepada para ahli waris. Yang kedua, yaitu perencanaan waris oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menyediakan layanan perencanaan waris untuk memastikan bahwa harta klien dibagikan sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip syariah setelah mereka meninggal dunia. Contohnya, lembaga ini membantu klien dalam membuat wasiat yang sesuai dengan syariah Islam, menetapkan bagian untuk setiap ahli waris dan menyediakan layanan untuk penyelesaian hutang piutang sebelum pendistribusian harta warisan. Berikut contoh ilustrasi dari waris. Skenarionya, seorang pewaris meninggal dunia dengan harta warisan sebagai berikut. Ada uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sebidang properti sebesar 200 juta rupiah, dan utang sebesar 30 juta rupiah. Pewaris meninggalkan 2 ahli waris yaitu anak A yang berhak mendapatkan 2/3 dari harta, kemudian anak B yang berhak mendapat 1/3 dari harta warisan. Langkah-langkah pembagian warisnya yang pertama, kita menghitung dulu total harta warisan, yaitu uang tunai sebesar 100 juta ditambah dengan properti 200 juta, maka total harta warisannya yaitu 300 juta rupiah. Nah, kita
harus melunasi hutang terlebih dahulu. Maka harta bersih yang dapat dibagikan kepada ahli waris yaitu 300 juta rupiah dikurang dengan utang sebesar 30 juta rupiah. Artinya yang dapat dibagikan warisnya yaitu sebesar 270 juta rupiah. Kemudian kita melakukan pembagian kepada ahli waris. Anak pertama atau anak A yaitu 2/3 dari 270 juta rupiah, yaitu 180 juta rupiah. Kemudian anak B yaitu sepertiga, maka sepertiga dibagi 270 juta, yaitu 90 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal pencatatan akuntansinya. Untuk yang pertama, pencatatan harta warisan awal, yaitu jurnalnya debit kas sebesar 100 juta rupiah, dan di debit juga ada properti sebesar 200 juta rupiah, dan di kredit ada modal warisan sebesar 300 juta rupiah. Kemudian yang kedua, melakukan pencatatan pembayaran utang. Di debit, utang sebesar 30 juta rupiah, dan di kredit pengurangan kas sebesar 30 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu pencatatan pembagian harta warisan. Untuk anak A, maka di debit modal warisan sebesar 180 juta rupiah dan di kredit kas atau properti sebesar 180 juta rupiah. Kemudian untuk anak B, debit itu modal warisan sebesar 90 juta rupiah dan di kredit ada kas dan properti sebesar 90 juta rupiah. Berikut merupakan laporan keuangan dari waris, yaitu ada neraca warisan setelah pembagian dan juga ada laporan pembagian waris. Dalam contoh ini, setelah melunasi utang dan membagikan harta kepada ahli waris, saldo akun utama seperti kas dan properti menjadi 0 dan modal warisan dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris. Seluruh proses pencatatan memastikan bahwa semua transaksi terkait waris dilakukan dengan benar dan laporan keuangan mencerminkan pembagian yang adil. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.